Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Yakub, NIM 201181605. Saya mahasiswa UIN Sultan Saifuddin Jambi semester 5. Saya di sini ingin membuat tugas UAS yaitu usul fikih. Jadi judul saya tentang ijma, yang dimana ijma yang artinya itu kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Dalam agama, suatu hukum itu yang berlandaskan oleh Al-Quran dan hadis. Ijma ini juga mengandung dua pengertian, yakni keinginan yang kuat dan kekuatan dan keputusan yang bulat. Dan ijma adalah salah satu sumber hukum Islam yang sumber hukum Islam syariat Islam, dan yang dimaksud dengan sumber hukum Islam itu atau syariat Islam, yang dimaksud keputusan yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad atau kemudian dirundingkan dan disepakati kembali. Dan suatu kesepakatan itu harus dilakukan oleh seluruh mujtahid, bukan kesepakatan sebagian. Kesepakatan yang dilakukan bukan kesepakatan yang dilakukan oleh orang awam atau orang yang belum memenuhi syariat Islam atau belum memenuhi syariat untuk sebagai mujtahid. Dan selanjutnya, yang dimaksud dengan mujtahid ini adalah orang atau para ulama yang mana mereka ini yang disebut mujtahid adalah orang yang hidup pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal. Dan diselenggarakan ijma. Dan yang harus diselenggarakan itu adalah persoalan agama, bukan persoalan duniawi atau logika. Selanjutnya, menurut jumhur ulama, syariat ijma yaitu yang pertama berkenaan dengan kesepakatan, yang kedua berkenaan dengan mujtahid, yang ketiga yang melakukan ijma itu harus dari umat Nabi Muhammad SAW, dan yang keempat ijma itu berlangsung sesudah Nabi SAW wafat, dan yang kelima ijma ini kesepakatan yang berkaitan dengan masalah hukum syariat dan adapun macam-macam ijma itu, yaitu satu ijma syar'i atau ijma qauli, dan yang kedua ijma sukuti. Ijma sukuti ini yang dimana Imam Syafi'i mengatakan atau berpendapat bahwa ijma sukuti itu bukanlah ijma yang dipandang sebagai hukum sumber hukum Islam, dan dikarenakan tidak dikatakan sumber hukum Islam, dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kelebihannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.